731 anggota GMBI ditangkap setelah rusuh di Polda Jawa Barat. Kita bahas bersama dengan mantan Dewan Pembina GMBI, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, dan juga anggota Komisi 2 DPR Fraksi PAN, Gus Pardi Gaus. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Anton dulu sebagai mantan Dewan Pembina GMBI. Ini sampai ada rusuh di Polda Jawa Barat, buntutnya jadi panjang. Anda melihat ini seperti apa? GMBI ini harus apa pembinaan ke depannya? Ya, saya pertama-tama turut merasa prihatin atas tindakan anggota GMBI. Karena dulu ketika saya masih sebagai pembina, yaitu 2008 sampai 2018, GMBI ini salah satu tugasnya itu adalah untuk menciptakan kader-kader yang Pancasilais dan justru untuk menjaga NKRI dan membantu aparat pemerintah termasuk TNI Polri dalam menjaga kondusivitas. Jadi di sini untuk kedepannya agar GMBI kembali kepada marwahnya semula. Karena setiap anggota GMBI baru itu pasti akan diadakan pelatihan, penataran, sehingga dalam setiap tindakannya itu tidak liar dan satu komando. Namun saya sangat prihatin setelah saya tidak jadi sebagai Dewan Pembina, ternyata banyak sekali perubahan. Jadi ada yang tidak sesuai dengan tujuan awal begitu ya Pak Anton ya? Ya, saya akan tanyakan ini ke Pak Gus Pardi Gaus yang tapi saya akan tanyakan lagi ke Pak Anton. Pak Anton juga kan sebelumnya sebagai Kapolda Jawa Barat. Ini lokasinya di Polda Jawa Barat. Tentu ini jadi keprihatinan lainnya. Karena ini sudah tidak sesuai dengan tujuan awal, Pak Anton. Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan pembinaan saja ke depannya atau seperti apa Pak Anton? Ya, perlu ada pengawasan yang ketat, perlu juga ada satu peringatan, dan mungkin perlu ada seorang orang tua yang betul-betul bisa membimbing, membina. Makanya kenapa dulu saya sebagai pembina, bahkan saya ini banyak sekali membina LSM dan Ormas, sekarang saja sudah lebih dari 100, agar LSM, Ormas itu betul-betul dalam koridor-koridor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Sehingga dengan demikian, apabila ada hal yang keluar dari rel itu bisa diluruskan. Dan di sini ke depannya memang perlu ada satu pengawasan ketat dan perlu juga ada seorang pembimbing yang betul-betul disegani oleh organisasi tersebut. Karena ketika dulu ya saya sebagai pembimbing betul-betul saya bisa ikut campur dalam setiap kegiatan. Sehingga setiap kegiatan itu bisa terkontrol. Jadi kalau ini dianggap tidak bisa diawasi dengan baik sejauh ini. Saya tanya ke Pak Gus Pardi yang sempat juga berkomentar bahwa Kemendagri harus turun tangan. Nah, apakah mungkin kalau misalnya ini tadi dilakukan pengawasan lebih dalam lagi atau bahkan di sejumlah pihak juga mengatakan ini harus dibubarkan. Apakah mungkin seperti itu? Apakah ini efektif atau tidak, Pak Gus Pardi? Ya, terima kasih. Saya memang merasa prihatin atas kejadian demo yang dilakukan oleh salah satu organisasi di Polda Jawa Barat. Tentu kita berharap demo adalah sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahagian daripada menyampaikan pendapat. Tentu harus mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada masyarakat, kalau melakukan demo tentu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Karena bagaimanapun kalau demo dilakukan secara anarkis tentu akan menimbulkan sesuatu masalah baik bagi masyarakat di sekitar ataupun akibat daripada tindakan anarkis itu. Pak Gus Pardi juga kan di sejumlah media mengatakan bahwa kalau melakukan tindakan anarkistis seperti ini harusnya dibubarkan. Mekanismenya seperti apa? Kan tidak semudah itu juga.
Oh iyalah, kita jangan serta-merta untuk melakukan tindakan pembubaran sebuah organisasi. Tentu perlu arahan, bimbingan, edukasi yang perlu dilakukan oleh kementerian yang dalam hal ini yang bertanggung jawab pembina daripada organisasi sosial kemasyarakatan itu adalah pihak dari Departemen Dalam Negeri. Oleh karena itu, bimbingan, arahan, edukasi adalah sesuatu keniscayaan. Oke. Oleh karena itu, perlu ada program-program yang diberikan kepada seluruh organisasi-organisasi yang ada untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa tujuan daripada organisasi itu. Toleransinya sebatas apa Pak Gus Pardi? Izin saya tanyakan lebih lanjut lagi. Toleransinya sebatas apa? Kalau misalnya sudah muncul tindakan anarkistis seperti ini, apakah masih efektif pembinaan tadi? Artinya memang bagaimanapun kalau sudah namanya massa dan dilakukannya orang, tentu hal itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum demo, tentu kita berharap kepada pimpinan demo ini untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan bimbingan, agar tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Oke. Salah satu di antaranya adalah tindakan anarkis, sebagaimana kejadian yang kita lihat pada Polda Jawa Barat. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari pertanyaan saya tadi, Pak Gus Pardi, dengan anarkistis seperti ini, tindakan anarkistis seperti ini dibubarkan atau tidak efektifnya? Tidak serta-merta harus Oke, dibubarkan jadi tidak serta-merta. langsung. Oke, Perlu ada saya tanya. edukasi. Oke, jadi perlu ada edukasi. Pak Anton, sebagai mantan pembina, edukasi yang efektif seperti apa ya? Agar kan kalau sudah ada tindakan anarkistis ini sangat disayangkan sekali, merugikan banyak pihak. Ya, edukasi dari semua pihak tentunya. Selama ini banyak ormas-ormas yang berdiri, mohon maaf, bukan saya mungkin mengoreksi juga pemerintah. Tidak pernah satu kali pun juga, misalkan pemerintah mengumpulkan organisasi-organisasi itu tentang bagaimana cara berorganisasi. Sehingga organisasi itu berjalan dengan sendirinya. Jadi tergantung daripada pembinanya masing-masing. Makanya ketika mendapatkan pembina yang hanya tercantum saja, tapi tidak mau membina, nah ini organisasi ini akan menjadi liar. Padahal di awal rekrutmen kita ini sudah memberikan petunjuk-petunjuk apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang. Ya kalau di dalam undang-undang mungkin pasal 59 lah. Tidak boleh separatis, tidak boleh menghina sesama suku, tidak boleh menyerang, merusak, harus menjaga ketertiban, dan lain-lain. Dan menyangkut masalah pembubaran juga, saya sangat setuju dengan pembicara yang pertama, kita tidak boleh serta-merta. Karena walaupun sekarang sudah ada pengerusakan, silakan saja ditindaklanjuti sesuai dengan hukum. Jangan sampai kita misalkan membakar karena ada pohon yang tumbang kemudian membakar hutannya. Saya rasa anak-anak GMBI walaupun saya sekarang sudah bukan pembinanya masih bisa diperbaiki. Ini hanya terpancing dengan emosi sesaat. Mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa dijadikan satu pembelajaran. Dan untuk mekanisme pembubaran pun juga kan harus ada mekanismenya. Ya, harus ada mekanismenya tadi ya Pak Anton. Tapi kalau kita lihat jumlahnya masih ratusan, ormas ini diharapkan masyarakat kan justru memberikan dampak positif, mengayomi begitu. Tapi pada praktiknya kalau sudah muncul anarkistis, batas toleransinya seperti apa? Jadi penilaian untuk suatu ormas ini masih layak atau tidak begitu Pak Anton? Ya ini bisa dilihat dari opini masyarakat. Ya seperti banyak juga kan organisasi-organisasi yang pernah dibubarkan. Apakah organisasi ini memberikan ketentraman, kenyamanan, atau malah dengan keberadaan organisasi ini membuat masyarakat takut dan tidak tentram? Ini opini masyarakat ini sangat menentukan. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh menjustis selama masih bisa
dibina, jangan terus dibinasakan. Oke, nah berikutnya kalau dari sisi DPR, agar efektif ke depannya pembinaannya seperti apa? Bagaimana pemerintah bisa turun di sini, Kemendagri bisa bertindak? Seperti apa tindakan realnya yang diharapkan Pak Gus Pardi? Karena kan ini jumlahnya juga ratusan ya. Iya. Persoalan jumlah banyak atau sedikit itu adalah relatif. Yang perlu kita ketahui adalah sanksi terhadap sesuatu itu diberikan. Ada namanya sanksi itu kan ada peringatan. Ada sanksi itu yang bersifat sedang. Ada sanksi itu bersifat berat. Oleh karena itu, sebagaimana saya katakan tadi, kita tentu ruang untuk berdemo itu adalah diatur dan diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan bagaimana aspirasinya bisa tercapai karena tersumbat oleh dialog. Oleh karena itu supaya tidak terjadi demo, tentu yang utama yang perlu kita berikan dan kita sosialisasikan adalah berikan secara santun dengan dialog. Apakah beberapa orang dan lain sebagainya. Tuntutannya kan jelas. Karena apa? Karena tersumbatnya harapan dan keinginan oleh masyarakat. Kembali kepada masalah sanksi, menurut hemat saya ini adalah juga menjadi pembelajaran bagi organisasi sosial dan lain sebagainya. Jangan hanya baru satu kali mereka melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, siapapun orangnya, sesuatu tindakan anarkis adalah sesuatu yang harus dijauhi, harus dilarang, harus diantisipasi. Namun persoalan ini kan sudah terjadi. Oleh karena itu harapan kita dari sisi pemerintahan adalah kita minta kepada pemerintah, terutama yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pemahaman, agar dalam berdemo sesuatu yang tidak dibenarkan itu adalah melakukan tindakan anarkis. Manakala ada di antara organisasi sosial kemasyarakatan yang melakukan tindakan anarkis atau melanggar ketentuan yang berlaku, ini ada tahapan sanksi yang akan diberikan. Kalau seandainya masih bukan tindakan, kita secara edukasi tidak mau dia mendengar apa yang diminta oleh pemerintah beberapa kali, tentu ada namanya sanksi yang bersifat ringan, sedang, dan berat. Yang berat itu adalah hukumannya bisa berbentuk organisasi itu dibubarkan. Oke, baik. Jadi tadi ada step-stepnya begitu ya sanksinya Pak Gus Pardi, sampai akhirnya kalaupun tidak menuruti baru dibubarkan. Pak Anton sebagai mantan Dewan Pembina, jadi bagaimana urutan sanksi tadi harus diterapkan kalau melakukan tindakan anarkistis lagi, apalagi kalau tadi di akhirnya sanksi paling berat adalah pembubaran. Ya, sesuai dengan tahapan undang-undang kan ada yang sudah mengatur dalam Perpu yang dikeluarkan tahun 2017 itu. Betul. Ya tentu saja harus diberikan dulu peringatan. Nah, setelah peringatan, kalau memang masih juga misalkan tidak menurut, kan bisa pelarangan kegiatan. Dilarang kegiatan. Kalau itu juga tidak bisa, ya baru diadakan pembubaran. Pembubaran surat keterangan terdaftarnya. Nah itu tahapan-tahapan. Dan pembubaran itu sendiri adalah tidak perlu lewat pengadilan. Di Indonesia kan cukup dengan menteri atau menteri terkait, baik Mendagri ataupun Menhunkam. Baik, terima kasih banyak atas tadi sudut pandangnya dari Pak Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, juga Pak Gus Pardi Gaus. Memang sudah jelas ya kalau kita lihat aturan hukumnya di Perpu 2 2017, dan ini tentu harus jadi pelajaran yang berharga apalagi di negara hukum seperti ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Anton. Terima kasih juga Pak Gus Pardi Gaus. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.